Jadi pada video kali ini kita pengen membahas tentang apa ya? Tentang rumah tangga yang bahagia. Udah bahagia apa belum sih? Sedang dijalani. Oh gitu ya, sedang dijalani. Jadi kami berdua pengen membahas, pengen bercerita tentang pengen share tentang banyak hal yang kami rasa bisa lah untuk diceritakan gitu ya. Yang pertama, ini kan ceritanya Q&A, question and answer. Jadi wawancara sedikit lah dengan bapak ini, karena bapak ini kan belum pernah tampil di kamera, jadi dia harus juga diperlihatkan dong sekali-sekali ya kan. Biasanya di belakang kamera. Biasanya di belakang kamera, jadi sekali-sekali juga dia perlu ditampilkan di depan kamera. Pertanyaan yang pertama yang saya tuh selalu pengen sampaikan kepadanya, dan pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang cuma saya dan Tuhan yang tahu, dia juga belum tahu, jadi dia baru tahu ini on the spot, supaya jawabannya lebih jujur, jawabannya lebih tidak dibuat-buat ya. Jadi bukan rekayasa, bukan artifisial, bukan. Ini jawaban yang jujur dari hati, karena dia baru tahu pertanyaannya sekarang juga. Pertanyaan yang pertama, Papa kenapa sih kok nggak pernah posting foto atau bukan nggak pernah sih, jarang banget posting foto tentang istri atau anaknya, atau menampilkan caption yang penuh dengan kemesraan atau romantisme seperti banyak laki-laki lain. Ini saya juga pengen tahu, dan saya pengen dengar jawabannya pada saat ini. Jujur, saya ini bukan tipe pria yang romantis. Bukannya nggak pernah ya, pernah juga di IG, sering juga pernah juga buat status quo. Status quo bukan dong. Pada dasarnya emang ya saya bukan orang yang romantis. Jadi terus saya sendiri juga pemalu gendang atau pemalu? Ya, pemalu ya, nggak suka diekspos gitu. Jadi sebetulnya ya kemesraan itu yang sifatnya romantis itu ya nggak perlu diumbar ke misalnya orang khalayak ramai, nggak harus perlu, ya mungkin perlu tapi ya tidak harus. Menurut saya sih seperti itu. Tetapi tidak mempengaruhi tidak mempengaruhi perasaan atau hubungan pada umumnya kan. Jadi apa yang dirasakan itu cukup di hati aja, bukan dicerita-ceritain ke medsos, maksudnya gitu kan? Iya, paling yang bagi saya yang perlu orang tahu itu anak-anak, karena tiap hari itu anak-anak mesti lihat gimana mama papanya berantem terus apa enggak, atau saling sayang kan bukan berarti dari kalimat aja, dari tindakan, dari sehari-hari juga itu bisa lah. Nah sekarang ada anak-anak nih, tetapi mereka dilarang untuk menampilkan diri di kamera karena mereka sudah ya, ini bukan waktunya, it's not your time. Sekarang tanya, mama sama papa suka berantem apa enggak? Dijawab bukannya geleng-geleng. Enggak. Oke, nggak pernah, yang benar. Nggak pernah lihat papa mama berantem ya. Jadi sejauh ini tujuannya udah tercapai gitu ya Pak ya. Iya. Yang penting ada orang-orang yang kadang-kadang mengukur hubungan mereka, mengukur kemesraan mereka dengan apa yang tampak di media sosial. Jadi mereka pikir semakin mesra harus semakin
tampil banyak di media sosial. Sejujurnya saya juga kadang-kadang ngiri ngelihat banyak orang, banyak seleb gitu ya, banyak artis, tokoh-tokoh terkenal, public figure gitu-gitu yang suka posting di media sosial tentang pasangan mereka, tentang anak-anak mereka, tentang keluarga mereka, dan mereka menuliskan caption panjang lebar yang isinya romantis banget, puitis banget gitu loh. Kadang-kadang saya juga ngiri, terus terang aja. Saya juga kepengen dong si bapak ini juga nulis gitu kan tentang saya gitu kan, biar GR dikit gitu loh. Tapi ternyata dia nggak pernah gitu loh. Tetapi ternyata dia punya pendapat bahwa tidak semua kemesraan, tidak semua perasaan, tidak semua kasih sayang itu perlu diungkapkan di media sosial, karena yang penting adalah kehidupan sehari-hari kita. Oke, jadi buat kalian yang mungkin pasangannya juga tidak seromantis bapak ini, ya bersyukurlah, karena yang penting tiap harinya dia sayang, tiap harinya dia perhatian, walaupun dia mungkin gak bisa nulis panjang lebar di media sosial, karena cinta atau keromantisan atau hubungan seseorang itu tidak ada hubungannya dengan media sosial, dengan apa yang kita baca di media sosial, karena semua itu bisa jadi hanyalah palsu, hanyalah rekayasa, hanyalah artificial, ya kan? Yang penting kita punya hubungan yang kuat dan sehat. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya. Jadi kami berdua ini kan sebenarnya punya banyak hal yang beda banget. Saya juga bingung kadang-kadang, karena kata orang ketika kita memilih pasangan, kita akan mencari orang yang sama gitu loh. Frekuensinya sama, pemikirannya sama, kebiasaan, dan dalam banyak hal mereka tuh sama gitu loh. Tapi saya jalan sama si bapak ini gitu ya, kita tuh punya karakter yang beda, beda banget dah pokoknya. Kita punya hobi yang beda gitu. Kayak saya misalnya, saya tuh tipe orang yang seneng segala sesuatu yang hening, yang tenang gitu kan. Nah, waktu pertama kali menikah, saya tuh sempet yang shock gitu loh. Maksudnya, dia tuh tipe orang yang suka dengan segala sesuatu yang ribut, yang berisik gitu loh. Jadi entah dengar suara radio, dengar suara lagu, dengar suara TV, pokoknya harus ada suara-suara. Sampai mau tidur pun harus ada suara-suara gitu loh. Dan kalau nggak ada suara, dia akan berusaha untuk membuat suara sendiri. Entah main-main bolpen, entah ngetok-ngetok meja, pokoknya harus ada suara gitu loh. Saya terus suka kesel banget waktu itu. Kenapa sih diem dikit nggak bisa ya gitu. Tetapi lama-kelamaan sih emang kita menjadi berasimilasi kali ya, maksudnya jadi terbiasa gitu loh. Misalnya kalau mau tidur juga saya jadi ngerasa ya kalau hening ternyata nggak enak ya, ternyata lebih enak kalau kita dengerin lagu misalnya. Jadi ada dalam banyak hal tuh kita tuh emang beda banget gitu loh. Kemudian makanan kesukaan misalnya, makanan kesukaan kalau saya lebih suka sayur, saya suka buah, saya suka banyak makan karena saya pemakan segala gitu loh. Sedangkan dia punya hobi tahu, telur, dan tempe gitu kan. Jadi beda banget. Sampai ke anak-anak kita juga, kita punya anak dua, mereka punya makanan yang sangat beda, makanan kesukaan yang sangat beda. Satu nurun dari saya, satu nurun dari bapaknya gitu loh. Tetapi sejauh ini dengan segala perbedaan yang kita miliki, nggak tahu gimana kok bisa tetap jalan gitu ya. Saya juga bingung, dan mungkin orang-orang lain juga kepengen tahu, maksudnya apa sih rahasianya, apa sih triknya supaya bahkan walaupun di tengah segala perbedaan yang dimiliki kok bisa tetap selaras, tetap sejalan, tetap harmonis, tetap baik-baik aja gitu loh. Oke, coba kita tanya deh, gimana Pak? Perbedaan memang dari tiap-tiap orang itu semua berbeda. Memang dari semenjak saya mengenal pasangan saya ini dari tahun 96 hingga 2007, 11 tahun hingga saat ini, suatu pacaran juga banyak perbedaan, baik hobi atau dalam semuanya banyak bedanya. Kalau saya ambil contoh tentang makanan, memang saya tidak suka sayur, kalau dia suka sayur. Suatu saat pernah kita mau makan, terus
bilang pengen apa, dia pengen seafood deh. Oke, kebetulan saya tahu ada rumah makan seafood yang enak di kami. Saya berpikir seafood, saya nggak suka seafood, cuman saya berpikir pasti ada lah makanan yang bisa saya makan. Yang penting dia pengen seafood, oke seafood nih. Sampai di rumah makan itu dia pesen 1 porsi kepiting gemes. Wah, porsi besar. Dan habis 1 porsi itu habis, dan saya makan dengan nasi goreng. Dan saya menikmati, bukan berarti harus kopi makannya enak ya, kepiting atau gimana. Cuma buat saya tujuan utamanya kita cari yang bahagia, bukan cari musuhan atau cari iri, cari apa, enggak. Yang penting pasangan kita bahagia, kita bisa membahagiakan. Buat saya itu bahagia, buat saya pribadi gitu. Jadi kalau pasangan kita bahagia, kita juga bahagia. Tapi nggak selalu juga sih, kadang-kadang dia bahagia lihat saya susah, dia susah lihat saya bahagia. Kadang-kadang juga seperti itu kok. Nah kadang-kadang juga saya suka-suka kalau lihat dia bahagia, kok dia bahagia sendiri, senang-senang sendiri, saya yang susah. Iya kan, tiap orang berbeda. Jadi kalau balik lagi ke tadi makanan kesukaan, jadi kalau mau cari pasangan jangan cari orang yang suka makanan yang sama, karena dengan demikian kita harus berbagi makanan sama dia. Tetapi kalau kita mencari orang yang beda, jadinya 1 porsi bisa kita habiskan buat kita sendiri tanpa perlu berbagi sama orang lain gitu ya. Oke, jadi cara menyeimbangkannya pokoknya kita harus punya prinsip, ketika pasangan kita bahagia, kita pun akan ikut bahagia gitu ya. Iya. Mengalah. Ya, walaupun emang kadang-kadang susah untuk dimengerti, susah untuk dijalani, karena sejujurnya kalau kita kan lebih mudah untuk merasa susah ketika orang lain bahagia, dan kita bahagia ketika orang lain susah. Seringnya kan begitu ya, tetapi ini sebuah prinsip yang oke, mungkin bisa kita coba, bisa kita jalani. Ketika pasangan kita bahagia, kita akan ikut bahagia. Dan kalau kita udah berumah tangga, kita udah punya anak, ketika melihat keluarga kita bahagia, disitulah kebahagiaan kita. Ketika anak-anak kita bahagia, disitu juga kita ikut bahagia. Mungkin seperti itu kali ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, biasanya kan kalau namanya laki-laki itu kan gampang sekali tergoda, ya kan? Namanya laki-laki gimana sih? Kayaknya ngelihat yang berkilau sedikit udah wow gitu loh. Nah, pernah nggak sih sedikit merasa tergoda ngelihat yang bening-bening, ngelihat yang sedikit kinclong gitu kan? Atau ngelihat yang wow gitu kan di luar sana? Sementara istrinya kan gitu-gitu aja gitu loh, istrinya nggak yang berdandan dengan ajaib, yang punya jambul khatulistiwa atau bulu mata yang cetar membahana, nggak seperti itu kan. Pernah ngerasa bosan nggak, atau pernah ngerasa kok bini gue gitu-gitu doang ya, gitu-gitu loh. Atau sekali-sekali lah ngelihat di luar sana. Soalnya emang selama ini sih dia nggak pernah kelihatan yang aneh-aneh gitu. Tetapi nggak tahu ya kalau pas di belakang saya, kan saya nggak tahu gitu loh. Jadi harus ditanya langsung sama orangnya. Gimana Pak? Jujur di luar memang banyak lah cewek-cewek itu. Cuma buat saya pribadi, ya itu kan orang lain. Kita menjalani kehidupan kita ini dengan istri, ya istri lah. Tapi ya kembali lagi, motivasi kita dalam berkeluarga itu mau cari apa? Kalau mau cari kesenangan yang bagaimana? Kalau untuk kesenangan sesaat buat saya sebanding enggak dengan resikonya.
Jadi menurut saya ya istri jauh lebih baik dari yang di luar. Belum tentu yang di luar itu bisa memahami. Buktinya saya yang istri walaupun segudang perbedaan dari tahun 96 sampai sekarang dia bisa. Belum tentu yang lain-lain dia hitung bulan mungkin kuat, hitung tahun belum tentu kuat. Rambut panjang. Baik rambut panjang, rambut pendek, saya rasa belum tentu kuat. Baik yang rambut keriting. Ya rambut keriting saya rambut keriting ikal kalau Gitu ya. Jadi tetap balik lagi tergantung orangnya juga gitu ya. ya. Cuman buat prinsip saya sendiri, saya hidup di dunia ini memang sudah berkomitmen menikah 1 kali dan hidup terus sama istri Oke. sampai Tuhan misalkan itu saja. Jadi suatu kali waktu kita akan menikah, ada seorang teman pernah nanya gini, kamu benar nih mau menikah sama dia, katanya gitu kan. Emangnya kenapa gitu? Serius nih mau nikah sama dia? Ntar kalau suatu hari nanti ketemu sama yang lebih ganteng, lebih keren, lebih pinter, lebih kaya, lebih segalanya, kamu gimana? Kata dia gitu. Pada waktu itu saya belum bisa jawab karena belum pernah memikirkan gitu loh. Dan saya nggak tahu ya karena belum pernah memikirkan gitu loh seperti itu. Tapi kemudian seiring dengan berjalannya waktu, saya mulai memikirkan dan saya berpikir bahwa di luar sana pasti ada, pasti banyak ya kan, yang lebih ganteng, yang lebih keren, yang lebih pintar, yang lebih hebat, yang lebih kaya, yang lebih segalanya gitu loh. Tetapi persoalannya adalah apakah mereka bisa memahami kita sebaik pasangan kita, ya kan? Apakah mereka bisa jalan selaras dengan kita sebaik pasangan kita yang udah berjalan bertahun-tahun, yang udah istilahnya tuh kalau puzzle itu ya udah dicari supaya paling cocoknya gimana sih gitu loh, ya kan? Tetapi banyak orang mungkin karena mereka melihat hal-hal di luar yang mereka lihat tidak ada pada diri pasangannya gitu loh. Jadi mereka lihat, oh kayaknya di luar sana ada yang lebih begini ya, lebih begitu ya, lebih begini ya, pasangan saya nggak seperti itu ya. Dan itu mungkin membuat mereka jadi gampang untuk berpaling gitu loh. Sedangkan sebenarnya yang ada di luar sana itu tidak sebanding dengan apa yang dimiliki oleh pasangan kita, ya kan? Benar apa nggak Bang? Betul, setuju. Jadi bukan gue doang ya. Jadi walaupun perbedaannya banyak, walaupun perbedaannya segudang, tetap aja kita bisa selaraskan sejalan kalau dari dua belah pihak mau saling mengerti, saling memahami antara satu sama lain. Pertanyaannya apa lagi nih ya? Dulu waktu jatuh cinta yang dilihat apa sih Pak? Yang pertama harus cewek. Iya. Harus cewek. Iya dong. Karena saya kan normal. Yang dia pertama ya cantik dulu. Ketahu sih. Harus cewek gitu. Iya. Kan itu cewek kan. Gitu. Ya harus pintar. Rambut panjang. Jadi ada kisah di balik itu yang tidak boleh sembarangan orang tahu ya rupanya. Enggak juga. Waktu itu juga rambut panjang. Gitu. Terus pintar, bisa memahami. Itu yang utama mungkin bisa memahami dulu. Bagaimanapun juga cinta kalau tidak bisa memahami mungkin nggak bisa kuat. Benar nggak? Jadi itu. Terus juga mengenai kita kalau
atau Oh tidak, pinter ngarang. Banyak loh pinternya loh. pintar. Mama itu pintar. Di spiritual juga pintar. Kebetulan juga pintar. Bisa membawa diri. Pada dasarnya saya tidak suka dengan cewek yang banyak ketawa, banyak rame gitu. Saya nggak suka. Jadi saya lebih suka mana dulu tenang. Enggak. Ya wajar lah, wajar dalam arti sesama teman cewek. Cuman ya tidak semua keramaian ini waktu itu ya nggak rame banget deh pokoknya. Itu Nggak, jadi sebenarnya dulu itu kayak bebek, depannya tenang tapi bawahnya tapi kan nggak ada yang tahu gitu loh. Jadi maksudnya yang dilihat apa tenang. pintar membawa diri itu, penyabar juga, bisa memahami. Saya saya baru dengar ini loh, terus terang aja dia adalah seorang yang tidak gampang membuka perasaan, tidak gampang membuka diri, dan kalau ditanya itu suka muter gitu loh. Jadi kali ini mungkin ini adalah sebuah moment of truth, ya kan, sebuah pengakuan akan dan kejujuran yang tidak dibuat-buat, benar kan? Nggak taunya nanti begitu kameranya off ngomongnya beda lagi. Nggak ya, apa adanya ya. Oke, Bapak mau nanya apa kayak gitu nggak ya? Jangan nyontek dong. Gimana sih? Enggak. Oke, ini adalah sebuah pertanyaan yang banyak orang di luar sana yang bertanya. Jadi seringkali yang namanya laki-laki itu ya maaf ya, bukannya menggeneralisir, enggak, cuman kebanyakan gitu loh pada umumnya. Laki-laki itu kan menggampangkan arti sebuah pernikahan gitu loh. Jadi kadang-kadang mereka berpikir pokoknya kan balik lagi ke rumah, entah di luar mau ngapain gitu loh. Tetapi ada orang-orang yang benar-benar punya prinsip untuk bertahan dalam sebuah pernikahan. Dan sejujurnya untuk menjadi seorang laki-laki pada zaman ini itu memang sangat tidak mudah, karena godaannya itu kan dari media sosial. Kadang-kadang begitu kita buka media sosial, kita lihat foto-foto yang aduhai gitu kan, ya banyak banget gitu loh. Kadang-kadang kita mendengar berita-berita tentang begini begitu kan. Kadang-kadang namanya orang kan pengen tahu dong gimana sih rasanya gitu kan. Ada orang yang mungkin punya pengalaman ajaib gitu loh. Tetapi gimana sih, ada resepnya? Nggak bisa. Supaya bisa bertahan dalam pernikahan, maksudnya tanpa perlu menoleh ke sana dan kemari gitu loh. Jadinya bisa tetap jalannya lempeng aja gitu loh maksudnya. Setia pada satu pasangan itu harus, dan bukan hanya seorang saja tapi di jalan. Mungkin kalau dari pribadi orang itu tidak serius dengan, tidak berkomitmen dengan kesetiaan, mungkin bisa pindah ke lain hati atau nyicip atau apalah. Cuman buat saya pribadi, kesetiaan itu harus dikerjakan dan terus diperjuangkan. Ada yang maksudnya gini, selama perjalanan ini ada yang disesali nggak? Maksudnya sesuatu yang disesali
ya namanya orang kan pasti ada dalam perjalanan kan nggak semua mulus-mulus aja. Kadang-kadang ketemu batu kecil, batu besar, ketemu gelombang, ketemu badai, ketemu tembok gitu-gitu kan. Nah ada sesuatu yang disesali atau pengen diperbaiki nggak di suatu poin di dalam perjalanan hubungan ini? Kalau disesali ya gak ada. Kayak terharu gitu sih. Saya nggak Kayak sedih menyesal. gitu sih. Saya nggak menyesal. Nggak. Tapi ini ngomongnya nggak dibawa tekanan atau paksaan dari siapapun kan? Oh, nggak ada. Ini harus ada meternya ya. Nggak ada penyesalan. Karena dari awal, makanya mungkin orang bilang pada waktu kita pacaran, kamu nikahnya kapan? Kamu nikahnya kapan? Banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Cuma buat saya pribadi, yang menjalani pernikahan kan saya, bukan orang lain. Jadi kesiapan orang menikah itu dari kita sendiri sama pasangan kita. Itu mungkin saya memang butuh waktu agak lama, karena sekali lagi tiap orang beda-beda. Cuman buat pribadi saya sendiri, saya di sini udah komitmen satu untuk selamanya. Jadi mungkin agak lama karena oh ini belajarnya harusnya begini, oh ini harus menghadapinya seperti ini. Bukan karena maju mundur, karena ini sama ini bagus mana ya, kalau dibanding sama yang ini juga bagus. Waktu itu ada berapa ya saya calonnya gitu. Nah saya nggak tahu Pak. Enggak. Saya nggak tahu kalau barangkali itu di hati Anda Pak. Enggak ada. Gitu ya. Satu. Jadi nggak ada penyesalan, nggak ada apa ya namanya ya, yang ya walaupun banyak apa namanya gelombang, banyak badai, walau badai menghadang gitu ya Pak. Ya namanya perjalanan, kadang-kadang ada hambatan, kadang-kadang ada gelombang, tetapi ya kalau semuanya dijalani sama-sama itu kan jadinya akan terasa lebih ringan ya barangkali ya. Ya, Betul Pak. betul. Harapannya ke depan gimana Pak tentang pernikahan, hubungan? Pernikahan itu harus langgeng. Untuk langgeng harus diperjuangkan. Kalau jujur, perasaan saya sama istri masih sama. Waktu saya mengenal dia, bahkan kalau saya cium dia, perasaan itu masih sama dengan waktu saya cium dia pertama kali. Oh ya. Iya. Jadi Setialah pada satu pasangan. Jangan, silakan lihat boleh orang, kita punya mata, tapi kembali tujuan itu kita berkeluarga itu apa, dan kejar satu untuk selamanya dan pertahankan terus. kata orang kalau kita menikah itu kan kita harus gimana? Jatuh cintalah pada orang yang sama setiap hari. Jadi tapi kadang-kadang juga saya juga memikirkan apakah saya juga mengalami yang sama gitu, apakah saya juga merasakan yang sama ketika pertama kali jatuh cinta dulu dengan yang sekarang. Tetapi kalau saya pikirkan kembali, yang dulu sama yang sekarang kayaknya lebih manis yang sekarang ya, lebih apa ya, lebih seru, lebih menyenangkan yang sekarang gitu loh. Memang kalau kita jalan sama Tuhan, semakin harinya lebih indah,
lebih terang, lebih manis gitu loh. Jadinya kalau dulu manis sekarang semakin manis. Kalau Selalu dulunya diperbaharui. menyenangkan, ya sekarang lebih menyenangkan, selalu diperbarui gitu loh. Jadi prinsipnya adalah ya tetap kita harus berusaha untuk selalu jatuh cinta kembali dengan orang yang sama. Karena mencintai atau jatuh cinta itu kan gampang, tapi untuk mempertahankan perasaan itu adalah sesuatu yang tidak mudah, yang harus kita perjuangkan gitu kan. Jadi itulah kisah tentang pernikahan. Apa lagi mau dibahas? Yang bikin kesel apa Pak? Yang bikin kesel, kadang mama ini suka menunda-nunda waktu aja. Gitu. Nunda apa nih maksudnya? Ya 5 menit Nunda. lagi. Nunda punya anak, Oh enggak. nunda. Enggak. Belum. Ya kan nunda-nunda. Jadi suka nunda-nunda gitu. Ya 5 menit lagi. Nanti 5 menit lagi juga bisa setengah jam, bisa 1 jam. Kadang-kadang 2 hari lagi. Oh iya. Selain itu banyak sih sebenarnya, cuma nggak enak ngomongnya. Tetapi oke, sekarang kesimpulan dalam sebuah pernikahan. Semuanya pernikahan itu akan berhasil kalau Relatif ya, menurut saya orang melihat pernikahan mungkin garis besarnya anaknya berhasil, usahanya maju pesat atau itu memang harus diperjuangkan, tapi kebahagiaan itu yang terutama. Jadi kejar bahagia, maka semuanya bisa ditangani sama sesuatu kita tersedia. Itu aja sih. jadi sebenarnya nggak usah neko-neko ya, karena Nggak usah. sebenarnya tidak ada orang yang sempurna ya kan. Jadi Betul. semua orang juga kalau kita cari kesalahannya pasti kita ketemu gitu loh. Tapi dengan segala kelemahan dan kekurangan yang dimiliki oleh pasangan kita, kalau kita bisa memahami, kita bisa mengimbangi, maka semuanya akan jalan dengan baik. Ada tips atau kebiasaan baik yang bisa dibagi? Barangkali kebiasaan yang dibangun dalam keluarga, kebiasaan apa, makan bareng kali ya. Makan bareng. Makan bersama itu sebuah momen yang bagus untuk kita bisa ngobrol sama anak-anak, bisa cerita. Perbanyak komunikasi. Dan satu lagi, kejujuran. Itu utama. Menyakitkan. Kalau menyakitkan, Kejujuran itu lebih jujur. penting daripada enak didengar, tapi ternyata kenyataannya nggak seperti itu. Jadi kayak rasa tuh kayak ditikam dari belakang gitu. Kayaknya sering bohongin Pak. Ya. Satu lagi, setiap kali mau tidur mungkin kita perlu waktu untuk berdoa bareng, baca Alkitab bareng sama pasangan, sama anak-anak. Kalau pasangan anak-anak bisa, paling nggak kita berdua inilah waktu untuk menyembah Tuhan, untuk berdoa. Karena gimana pun kita tuh butuh Tuhan sebagai penuntun dalam setiap hidup kita. Itu aja Pak. Ada mau ditambahin lagi? Kalau tanya sama dia pasti nggak ada yang mau ditambahin.